Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mbak Hera sama Mbak Palupi yang udah ngilang 1 tahun yang lalu ya. Mbak Hera sama Mbak Palupi ini udah ngilang dari saya 1 tahun yang lalu. Mbak Palupinya baru datang. Mbak Hera, gimana kasus polisinya? Alhamdulillah udah selesai pihak imigrasi. Berarti bisa cari majikan lagi ya? Bisa. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Optimis lah. Mudah bisa. Dulu kalian itu masuk agent yang bohongin kalian itu piye ta caranya? Maksudnya dari mana kenale? Oh, Kok? kalau ini siapa dulu? Palupi. Kalau saya dari Indonesia dulu, pertama kali itu agent. Itu sebenarnya agentmu ya? Agent pertama kali. Tapi dia nggak ada nama di Indonesia, di konsulat Indonesia kan? Nggak tahu itu kalau masalah itu nggak cari tahu juga. Cuma dia tuh ada 2. Jadi yang pertama kali ngambil aku itu yang di Meifu itu kan. Jadi pernah kerja sama yang di Meifu gitu. Oke. Nah terus yang kontrak keduanya dia sendiri udah katanya katanya udah misah sama yang di Meifu. Berarti dia tuh ngerekrut kalian sendiri di Hong Kong sini setelah yang gandengan sama Meifu itu ya? Oh, berarti kamu ikut dia sebenarnya udah lama ya? Udah lama, 4 tahun, 2 kali kontrakan. 2 kali kontrak. Dan nggak mikir akan dibohongin sampai overstay? Ya nggak mungkin, karena kan menurutku ya waktu aku pernah itu pernah ada masalah sama majikan karena salah paham lah. Aku pernah mau diusir sama majikan yang pertama itu. Aku minta tolong sama dia datang, dia bantuin, terus dia ngomong pelan-pelan ke majikan aku, terus akhirnya aku nggak jadi di interminate kan. Oke, sebenarnya agentmu baik juga kalau dipikir ya? Iya, karena dia mau datang loh malam-malam itu, aku udah mau diusir tuh sama majikan. Oh wow, berarti agent kecil sebenarnya dia ada tanggung jawab ya, tapi mungkin Gak tahu sekarang ini jadi kayak gitu juga. setelah 4 tahun ikut dia. Setelah aku terus kan finish aku kan, aku finish terus aku nggak mau lanjut ke majikan yang ini karena majikan yang ini dia bilang katanya udah nggak perlu cece, anaknya udah gede, terus nenek kakeknya di rumah terus. Akhirnya aku ngomong lah sama agentku yang ini, aku mau cari majikan lagi, terus dia iyain, ya aku percaya aja lah. Di mana, daerah mana sih agentnya? Di Maonsan. Maonsan. Oke. Jadi kamu udah ikut agent ini 4 tahun dan pada akhirnya ditelantarkan sampai overstay 1 tahun. Jadi kamu sebenarnya udah dapat majikan tapi tidak diproses, nggak ada apply ke imigrasinya. Jadi sampai aku ke sana kan. Ke imigrasi juga Ngecek sendiri. Ngecek sendiri. Akhirnya ya udah dikasus. Yang kalian tahu di sana itu berapa orang Indonesianya? Yang aku tahu sih sebenarnya banyak, cuma kan ada yang diproses, ada yang enggak. Kebetulan kalau kita ini nggak diproses ya. Anak 5 nggak diproses. Iya. Jadi berarti agentnya itu ada yang diproses, ada yang nggak diproses gitu loh. Mungkin karena ngelihat masalahnya mungkin, maksudnya ini yang bisa diproses, ini yang enggak, ini yang susah gitu mungkin. Nggak tahu juga. Tapi sih. punyanya Hera nggak ada masalah, yang aku lihat punyanya Hera itu malah nggak ada masalah loh Mbak. Aku juga nggak ada masalah finish. Kamu finish. Iya. Kenapa kamu nggak diproses? Soalnya punyanya Hera ini malah Hera dapat majikan sendiri loh. Bukan dari agent loh. Iya. Hera ini punya majikan sendiri dibawa ke agent itu karena Hera merasa dulu diproses juga sama juga sama dia dan Hera percaya sama agent itu gitu loh. Sama. Berarti intinya ini kan harus hati-hati ya Hera, cari agent ya Hera. Iyalah. Berapa tahun ini kalian tinggal di luar ini? Berapa bulan? Ya contoh tahun. 1 tahun. 1 tahun Kalau aku sih dari bulan April kan udah keluar dari majikan yang pertama itu, yang 4 tahun itu. Aku dari bulan April udah keluar. April tahun kemarin. Iya. Hera April juga tahun kemarin. Iya, kita kan ketemu juga pas pertama kali ketemu kan pas di itu juga. Sama-sama setahun dek nganggur nggak punya uang. Iya. Terus keluarga kalian tahu yang di Indonesia kalian punya kasus? Tahu untuk kan akhir-akhir ini udah tahu lah. Tahu sih, aku cuma bilang ya belum bisa pulang dulu gitu karena memang, tapi aku nggak kerja, aku mau gitu. Jadi Mereka tahu. malah beban hidup ya? Iyalah. Ya untung kalian punya Christine Action ya, yang nangani. Dulu kan yang aku kenalin cuma Hera aja, kok bisa kamu masuk di Christine Action? Iya kan karena aku Tak aja. juga kan, yang pertama itu ketemu tadi itu. Terus aku ngomong sama dia, kamu di mana sih? Aku mau ikut lah. Terus ya aku bingung juga, di agent kan ada agensi, di agent itu ada di hotel kan, ditempati di hotel. Boardingnya di hotel. Wah, Boardingnya ya penak di hotel, iya asli. Nah berhubung si agentnya kabur kan nggak ada pembayaran lagi tau. Ada proses. Akhirnya
ya udah diusir dari hotel. iya bingung kan mau tinggal di mana aku pas nggak punya uang. Heeh. Akhirnya aku hubungin dia, terus dia suruh ya udah kamu datang aja ke kantor Christian Action, dia bilang gitu. Aku yang kenalin ke Christian Action kan Sama Mbak juga. Yuni. Iya. Iya kan, kenapa kalau kalian masalah majikan, ada masalah apa kayak Mbak Murni ini masalah dengan majikan, cari majikan lagi kan anaknya Bandung masih tetap ikut Bandung, Iya. masih aku terus bisa Ya sama lah, proses. kayak aku juga kayak gitu kan, yang awal-awalnya kan karena menurutku kan dia agenku yang pertama, terus selama ini lah mulus-mulus aja nggak ada masalah proses aku, akhirnya aku ikut lagi loh. Cuman kan kalian nggak punya track recordnya, kamu cuma Iya. ikut dia, nggak punya track recordnya. Kalau kita kan 32 tahun, 37 tahun, Iya, jadi kan iya. bener lanjut gitu loh. Kan itu agen kecil, dia nggak punya cabang. Iya, benar. Iya. Kasaran gini loh Mbak, Iya. sama kayak saya sekarang buka agen sendiri kecil. Ah. Kapan aja saya hilang, kamu nggak bisa cari saya Iya, loh. betul. Bener Iya, iya. Tapi kalau pada hari ini aku bohongin kalian, aku kan ada di Bandung loh. Iya. Dan otomatis kalau kalian nggak bisa cari aku kan kalian bisa laporan sama bosku. Iya, benar-benar. Bener kan? Iya, Nggak bisa benar. lari Tapi kan- kemana aku. Tapi kan dengan Maksudnya begini resmi kita tuh punya jadi license pinter. gitu kan. Mm-mm. Kita udah ngerti sekarang, udah Iya. tahu. Iya, kejadian ini. Dan kita pun tanya pun nggak takut sekarang, gitu loh. Iya dulu Hera kan takutan. Hera ini dulu takutan loh Mbak. ya karena bingung mah. Dia itu dari Mei ya Hera ya. Awal Mei, April akhir Mei. Karena dia tidak proses, majikannya telepon aku minta bantuan tolong. Tapi si ditolong nggak gelem Mbak. Si Heranya kabur-kaburan. Akhirnya ya aku nggak bisa proses. Datang lagi, balik lagi, datang lagi. Terus aku bilang, kalau masalah majikan, aku bisa 100% bantu kalian. Kalian bertiga ini sekarang pun kalau kamu nggak milih-milih majikan, ada majikan gitu. Tapi like, kalian pilih-pilih otomatis kan majikan juga milih-milih juga gitu. Betul. Satu, yang kedua, kalau kalian bermasalah dengan majikanmu, aku masih bisa bantu, masih bisa ngomong. Tapi kalau masalah hukum, aku memang gak bisa apa-apa. Iya. Karena aku tidak ada dukungan dari luar. Kenapa aku selalu minta bantuan Kak Tania, minta Christian Action? Karena mereka lebih tanggap, lebih cepat dan lebih Paham. lebih paham. Aku merasa salut dengan Christian Action. Mereka itu nggak cuma ngomong gitu loh, dan mereka malah nggak keluar-keluar di Facebook. Iya, Bener. rapi banget. Aku malah bangganya sama Christian Action itu, mereka nggak ada omongan gitu loh. Maksudnya, woi aku bantu ini nggak ada. Kenapa aku bilang Mereka tulus. mereka benar-benar tulus. Aku nggak tahu gimana caranya. Iya. Hera sama ada berapa banyak anak yang tak suruh ke Christian Action sana. Jadi mereka nggak ada suaranya gitu loh, bantu kalian tuh nggak ada suaranya. Wes pokok nggak ono kok. Tindakan mereka. Mereka melakukan tindakan. Makanya aku bilang sama kalian wes hati-hati ke depannya, soalnya kayak hari ini aku ngomong sama kamu Hera, pilihan ada di kamu. Aku tidak melarang kalian cari agent lain. Iya. Tidak harus sama aku ikut Bandung, tidak. Iya. Tapi jangan sampai ketipu lagi. I see. Itu persis saya. Iya. Sekarang dipikir Mbak Saman bukan anakku, bukan saudaraku, bukan keponakanku, ditipu bodoh amat Mbak Murni ya. Cuman aku nggak mau kalian kejadian lagi yang Salah kedua lagi. kalian. Karena kenapa? Aku percaya saat aku bantu kalian, suatu saat ada orang bantu aku. Iya. Kenapa aku selalu bilang sama Hera, ya wes engko lek dalane mentok Her, cari aku lagi Her. Ya lanjut lagi sama Mbak siapa? Mbak Palupi. Bukan pelupa kan? Sedikit Ya pesen buat tontonannya ya apa Mbak Palupi? pesan buat Buat semuanya. teman-temanmu lah. Ya, hati-hati dalam memilih agent, Heeh. harus dicek lagi. Walaupun udah kenal lama bukan Ya, menjanjikan ya. Nah, betul itu yang mau aku sampaikan. Walaupun udah kenal lama, ibaratnya kita udah ikut lama, tapi kan kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Oke, yang penting Karena nggak kalau semuanya orang itu baik. orang kalau ada maunya semuanya baik ya. Iya betul. Iya, kalau udah dibutain sama uang tuh udah susah. Dan kamu bayar nggak Mbak di situ? Enggak ya? Ya sih, aku nggak bayar. Cuma sempet sih uang aku tuh ditahan. Berapa banyak tahannya? 8.000 berapa ya? Lah kenapa kok Uang. agent bisa nahan uang Ya. majikan? Jadi aku kan begitu keluar dari rumah majikan kan dapat uang kan. Nah, aku mau ditaruh di boardingnya, kan dulu ada di Saikung. Taruh di boarding. Nah, di boarding itu kan otomatis banyak orang. Ada orang Filipina, Indonesia. Nah, agent tuh bilangnya gini, uang kamu aku simpen ya, dia bilang gitu. Kenapa? Ya jangan dipegang sendiri karena di sana banyak orang. Aku takut nanti kamu kehilangan uang. Dia bilang gitu. Ya. Sebenarnya bagus ya, karena aku melakukan itu Iya. dulu sama anak yang di boarding house.
Ndok jangan sampai punya perhiasan, jangan sampai apa ndek boarding house hilang. Mending dititipin kan. Bener sebenarnya, bener Aku menurutku. belum sempat, ya aku sih sebenarnya ada rekening juga, belum sempat ke ini juga lah. Ke bank. Belum sempat karena malam-malam juga aku keluarnya kan. Jadi aku pikir ya udahlah, aku percaya aja agent. Berarti kamu keluar dari majikan tengah malam dijemput sama dia? Enggak, aku datang sendiri karena deket sih. Oh dekat, oh oke. Datang sendiri bawa barang. Bawa barang gitu. Gak mau yang kayak diusir. Ah, sumpah. Lah ini anakku ini malah bawa uang sendiri, kita nggak jemput dia datang sendiri. Nah, gimana kita ibaratnya kita punya itu berarti kan ini rumah kita walaupun kita nggak kerja sama majikan kita pulangnya mesti kan ke sini nih. Bener karena juga. Gitu kan. Pikirannya Gunanya kayak agent gitu, kan ya nggak? Sebagai keluarganya kita di sini gitu loh. Iya. Bener. Iya nggak sih? Heeh. Aku nggak punya keluarga selain Agent. gitu kan. Iya. Katakanlah ya udah dia keluarga aku loh di sini loh. Jadi aku ya percaya sepenuhnya. Tapi kamu denger nggak ada agent-agent yang jahat itu menurutmu ya apa? Agent-agent sing sadis sama Caca? Ada juga ya? Pernah dengar sih ya itu satu. Jangan disebut namanya nggak boleh. Enggak, aku juga nggak tahu. Cuma dengar aja Dari teman. dari orang-orang itu ya agent yang emblay gitu maksudnya. Ya tetap masuk kayak agentku itu loh emblay kan. Berarti hati-hati milih agent juga ya? Terus pernah aku pengalaman pertama kali itu waktu aku baru terbang. Ya, di agent yang itu ya. Pertama itu aku kayak ditelantarin. Nggak tahu apa semuanya seperti itu apa cuma aku aja ya. Gimana? Pertama kali terbang ke sini, aku nyampe di Hong Kong itu jam 9 pagi. Nyampe Hong Kong. Dijemputnya baru jam 7 malam. Coba bayangin. Sehari aku di Bawa makanan nggak kamu di bandara? enggak lah, yang namanya baru First time iya, baru datang pertama lagi. kali. Tapi aku mendengar Nggak ada ini pengalaman banyak ya. apa-apa. Aku mendengar ini banyak sekali mbak-mbaknya yang dari Indonesia datang ke Hong Kong itu makanya kalian harus bawa double makanan atau Asli, apa? iya, memang itu buat pengalaman. Kenapa yang aku tahu itu waktu aku jemput anak-anakku di bandara itu banyak anak yang memang di bandara itu sampai seharian Tuh. nungguin gitu ya. Kelaparan, Terus kalian nggak tahu harus kemana, harus nunggu di sebelahnya McDonald itu ya? Biasanya sih itu tempat. Di Itu tempatnya mah berdiri itu. Dulu kan semuanya. Burger King ya. Burger King sama McDonald. Iya. Iya, berjejer di situ ya Allah. Sampai Oh, bukan mbak? Ini mau yang minum, mau beli minum nggak punya uang ya kan? Oh, hewo. Kan nggak bawa uang lah, orang baru pertama kali. Terus gimana ini mau makan nggak tahu. Terus ya Tapi bingung sekarang mau. lebih bagus karena langsung dijemput ke hotel ya. Jadi nggak, Sekarang. iya sekarang kan nggak boleh kemana-mana. Kalau terbang dari Indonesia kan langsung dijemput ke Itu hotel. lebih baik. Itu lebih baik ya daripada kamu Zamannya terlantar, dulu aduh parah. diterlantarkan. Sumpah sampai aku Itu trauma. banyak sih mbak. Kalau aku lihat orang-orang di bandara itu mbak-mbaknya itu diterlantarkan banyak banget sih. Ini jam 7 loh. Dari jam 9 jam 7 sehari kan? Dari Sehari aku bandara, ditelantarin di bandara. telantarin di bandara. Nggak Ya udah. makan. Di sebagai telepon nggak pengalaman. diangkat-angkat agennya. Coba. Aku udah nyampe dari tadi nggak diangkat-angkat sampai jam 7 dia baru datang. Terus bawa namanya kamu ini ya yang baru. Dan kamu sendiri? Enggak sih, banyak temennya. Oh banyak temannya, masih untung banyak Nah temannya. iya banyak Oh, temennya. dia berdua. Banyak. Aku terbang berapa orang? Juga sama dengan agent yang bohongin kamu ini ya? Enggak. Oh bukan. Enggak. Tapi ini sama ya. Kamu agennya Apa? Ben itu juga kan Oh iya, yang terakhir kan sama Vincent. dari Indo kan. Enggak, kalau dari Indo enggak. Ini transferan ini yang transferan dari lokal ini. Lokal. Jadi bukan itu. Ya wes intinya hati-hati yang milih agent. Iya. Soalnya banyak agent yang ambil Nggak baik. manisnya aja, Iya, betul. giliran Manis di awal, pahit gitu. dibuang ya. Kayak sekarang aja Permen karet lah, kayak permen karet kayak sama bener. Harusnya kamu yang makin lengket malah dibuang ya. Aku sampai nggak nyangka aku loh ikut kamu udah 4 tahun kok kamu tega ya. Lah siapa kamu? Nah. Iya. Terus Mbak paspormu habis. Pasporku habis. Ya karena ditahan juga. Aku sebenarnya udah tahu pasporku tuh tanggal bulan ini kan. Tapi pas aku ngomong, aku mau bikin paspor lagi. Terus dia bilang bikin paspor kan nanti nunggu visa Turun. ada. Gitu terus gimana? Visa aku nggak turun-turun, pasporku udah mau habis loh aku mau gitu. Ya sabarlah Camto lah dia bilang gitu selalu coming soon. Coming soon Sampai sampai akhirnya nggak tahu. sampai sunnya nggak ada, sampai Iya. mataharinya nggak ada ya. Berarti gini Mbak, sampean pertama nggak ada agent yang mau sama kamu sekarang. Sekarang iya. Nggak ada Nggak. satu agent pun mau sama kamu. Satu. Kedua paspormu habis. Ya, Ketiga kamu overstay. Enggak ada di akad.
tidak ada siapapun yang mau sama kamu. Aku terlantar banget ini. Maunya terbuang. Ya terbuang di Yuni lagi di gua ini, makanya golek Yuni Mbak Yuni. Ntar aku hari ini buka nggak Mbak, aku mau dateng. Nyoba. Kalau aku sendiri lebih berani nyoba sih Mbak. Aku nggak pernah bilang nggak bisa. Tanyain Hera, sama orang yang bilang nggak bisa tak bawa ke imigrasi, baru aku percaya kalau nggak bisa. Dicoba dulu kan. Iya, Semua jadi orang aku nggak pernah percaya omongannya orang ngomong nggak bisa, terserah urusan mereka. Tapi aku nggak peduli. Ya aku sih Sampai juga gitu mentok nggak bisa, iya, aku bilang oh ya, aku percaya nggak bisa. sih. Nah, ya, Kenapa? Karena kalian di sini kalau semua orang bilang nggak bisa kan berarti kalian udah putus harapan. Karena harapan kalian di sopo ngomong sama staf Indonesia. Kalau kalian pakai bahasa Kantonis, bahasa Inggris kan separuh paham, separuh Iya. nggak paham. Iya. Oke, gagal paham. Pasti. Jadi kayak Hera kemarin nih bawa ke imigrasi langsung sama ibu, paham nggak paham dipaksa ya Hera. Iya. Lama-lama kan ngerti gitu Mbak. Ngerti. Jadi ya pengalaman aja buat mbak-mbak ini di luar, apalagi statusnya yang nggak jelas. Bahwa urip di luar ini sengsara ya Mbak ya. Ya, secara jangan bilang orang hidup di Udah luar itu laki-laki enak. Enggak enak. Di rumah pulang kalau misalnya bisa gitu. Iya beneran. Terus ini kemarin- aku bisa prosesin kamu mau pulang atau mau terus? ya terus kalau misalnya bisa. Mm-mm. Tapi kalau misalnya berkata maksudnya harus pulang ya mau gimana lagi? Kalau menurutku adalah sekarang sampean setelah kasusmu besok selesai, cari majikan, cepet cari majikan, langsung buat paspor deh. Konsulat Indonesia minta surat rekomendasi dari Katania juga. Pasti ya, Oh, Nation. Terus kan Katania tahu paspormu habis sama kantor polisi, entar tak bantu buat paspor deh. Ke kantor polisi? Kantor polisi kan ada suratnya juga lah, kamu paspornya habis kan? Nggak tahu. Polisinya kan ada toh? Imigrasi. Imigrasi maksudnya. sama Oh, polisi iya. kan kalian? Kita nggak pernah Nggak ke berhubungan dengan polisi loh. Kita ke imigrasi aja di Kolun. Kolun B. Dek Kalun BO, jadi kalian nggak ada hubungan Nggak. sama polisi ya? Nggak ada. Oh belum pernah ditangkap-tangkap gitu Oh, ya? Aduh, takut tremor langsung ntar. Kan kalian overstay 1 tahun tapi kalian tidak ditangkap karena polisi. Enggak, karena Karena kita tuh belum sempat ketangkep, jadi kita tuh kita nyerahin ngecek diri nih, gitu ngecek malah. imigrasi, ternyata kita nggak ada play, terus kamu udah overstay. Iya. Gitu. Tapi ya untungnya itu tadi saya udah datang dulu ke Christian Katanya. Action ya, Ke jadi Christian. dibantu otomatis ada Terus kamu pelaporan. juga dari dulu ikut ini ke Christian Action atau baru nih Christian Actionnya? Saya dapat 1 bulan, dia Sebulan. Baru gabung. baru gabung. Yang lainnya kemana itu teman-temanmu itu? Yang lainnya ada yang di luar, terus ada yang ikut kita juga satu itu lagi Tapi itu sih mau pulang. mau pulang, Tadi dia dia positif resmi mau pulang, Iya. positif mau pulang. Terus yang satunya milih overstay tinggal di luar. Bukan, dia nggak milih overstay, nggak tahu. Nggak tahu. Dia ikut ada di agensi yang dulu, dia kebetulan dia agensinya dia yang dulu, itu yang aku ceritain tadi. Dia mau bantu, tapi aku nggak mau bantu gitu. Jadi sebelum aku ke Christian Action, aku tuh udah berusaha nyari-nyari lah, minta bantuan lah intinya. Terus aku ke agenku yang dulu lah, pertama kali aku datang kan di situ. Dia menolak, aku nggak bisa bantu kamu cari, Agent lain. nggak, kamu ke KJRI sana, dia bilang gitu. Hah, KJRI? Aku udah ke KJRI tapi nggak ada respon sama sekali. KJRI nggak ngerespon maksudnya gimana? Boleh dicerita? Boleh nggak apa-apa. Ya pernah aku ke KJRI, aku cuma modal chat lah, chat dulu waktu aku masih di hotel itu. Aku ceritain, gimana dong aku kayak gini, terus aku butuh tempat gitu kan, karena aku kan masih harus absen, ya kan? Terus Iya, waktu itu aku udah masuk Kolun B kan, aku harus absen, terus tapi aku udah nggak ada tempat gitu, agentku nggak tahu kemana kabur gitu kan, terus sananya cuma jawab sini nggak nerima anak OS gitu. Maksudnya aku tuh sebentar. Tapi kan kamu nggak cerita sama, emangnya KJRI nggak tahu atau kamu nggak cerita sama KJRI bahwa kamu itu bukan overstay karena kesalahan kamu? Cerita, ya udah pasti cerita loh kan, waktu aku pulang dari imigrasi bahwa aku ditetapkan sebagai tahanan luar itu ya, maksudnya itu aku tuh langsung datang ke KJRI buat nanyain paspor, karena kebetulan pasporku mati juga ya, sama minta bantuan juga lah intinya. Terus dia bilang gini, aku kasih tahu suratku, ini aku surat tahanan luar, terus dia bilang gini, kamu selesaiin dulu masalah kamu di Kolun B, baru kamu datang ke sini. Dia bilang gitu. Lah berarti wes gak ono masalah golek KJRI, apa gunanya kan podo ae. Nggak dulu, Kan sekarang dulu. posisinya kan kamu Kalau butuh sekarang sih bantuan. ya, iya. Kan waktu itu kamu intinya butuh bantuan, Iya. malah KJRI ini ngomong lain kali baru balik sini. Iya.
Lah podo karo agent kan. Nah iya kan aku maksudnya gini, aku lo butuh ibaratnya Saran atau Perwakilannya Oh, kita kan intinya. pasti larinya ke KJRI Nah, ini kan, mau otomatis dari mana kita coba kan? Karena kan menurut kita ya KJRI kan ya keluarga. keluarga juga Keluarganya orang Indonesia. dari Iya. agent atau KJRI gitu toh Iya, maksud iya, kalian. iya. Oh, biasanya KJRI ini tanggapannya cepet loh. Nggak tahu, cuma nggak tahu sama kita kemarin-kemarin mungkin karena pandemi juga mungkin. Mungkin Jadi karena kemarin pandemi juga. tutup. Soalnya setahu aku Siapa? KJRI itu cepet banget nanganinya. Makanya dek kasusnya Hera juga aku juga sedikit heran. Kok nggak tanggap juga ya Her ya? Iya. Ya Jadi- kan berarti nggak cuma aku kan. Ya memang Bener. aku berusaha datang ke sana loh Bu, sumpah. Aku Laporan datang juga ke ya KJRI. sana. Aku kasih Nena kamu dengar sendiri kan tadi? Iya. Jadi wes minta KJRI nggak ditanggepin, Iya. akhirnya lari ke Christian Action. Mm-mm. Wes jalan terakhir ya. Iya. Ya Jadi aku buat. tuh ada 2 pilihan. Aku ke KJRI dulu lah sebelum ke Hera. Ah. Gitu. Jadi Hera itu pilihan terakhir Nena. Iya. Katanya Hera dulu ngajak sampean nggak mau. Iya. Iya. Temanku Karena- udah tak ajak. Iya karena aku pikir pasti cepat lah gitu. Gak sampai pikir sampai berbulan-bulan gini. Jadi Karena aku pikir, ngomong sama Hera bahwa kasus kalian itu bukan kasus biasa, kasus yang ribet. iya harus lapor setiap bulan. Aku pikir kan nanti udah selesai, udah laporan, udah pulang, udah gitu. Kalau nggak di penjara ya Iya kan udahlah. sampean kan putus asa Pikirnya pengen gitu. pulang kan waktu itu Hera ngomong sama aku, Ah, dia iya, udah mau temanku pulang pulang. lah Mbak Yuni, dia nggak mau. Cuman aku sendiri. Aku cuman sendiri. Mau langsung misalnya masuk ke Bui gitu ya. Hmm. Pikiranku tuh udah kemana-mana Mereka loh. itu udah punya imajinasi sendiri. Habis ini kita di penjara, setelah itu kita pulang overstay, nggak bisa Iya, di sini kayak gitu. kan. Tapi aku bilang Blacklist enggak, aku ini bukan salah saya. Aku bilang Kan gitu. dari awal aku udah jelasin ke Hera, ini bukan salah kamu nggak akan di penjara Hera. Karena ini bukan kesalahan dia, disengaja. Kasih tahu temanmu nggak bisa Kak Yuni, ini anak-anak semuanya nggak mau pulang Indonesia. Udah parno duluan kan. Jadi intinya seperti Hera sekarang udah pinter ya, apa yang dia pikirkan itu yang akan terjadi. Makanya Hera selalu berpikir aku pasti bisa. Pasti. Saman juga harus berpikir Saman pasti bisa. Karena nggak ada orang yang bisa bantu sampean kecuali Saman sendiri gitu loh. Betul. Ya wes itu aja. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Yang aku tahu dari Mbak Palupi sama Mbak Hera adalah hidup di luar tuh susah, Susah. keras. Padahal mereka kasarannya orang ngomong mangan ditanggung sama Ditanggung. Christian Action ya. Tapi kan Ya panggah lah tetap. panggah, tekanan batin, tekanan jiwa itu ada karena Mending tekanan batin sama majikan loh. Tiap bulan ada coretan. ada gaji ya. Ada gaji. Jadi- Kalau kita tekanan nggak ada apa-apa, cuma ngowah-ngowah. Jadi gini ya, intinya kalau bisa jangan terlepaslah dari kasus-kasus yang Iya. ada. Lebih baik kerja sama majikan, tekanan-tekanan itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada, cuman cara kita menanganinya dan karena mereka udah 1 tahun tidak kirim uang ke Indonesia, itu juga tekanan mental buat kedua mbaknya ini untuk saat ini. Ya, saya cuma bisa berdoa untuk kedepannya lebih baik lagi. Amin. Begitu juga dengan Hera, tidak sia-sia penungguan kalian yang 1 tahun, ya Iya. Mbak Palupi sama Mbak Hera. 1 tahun nganggur, nggak punya uang, orang Indonesia udah nunggu. Iya. Doa kami buat kalian sukses saja. Amin. Semoga majikan yang baru lebih baik lagi dari kemarin Amin. dan bisa sukses pulang Indonesia. Amin. Itu aja dari kami. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.